Shalom saudara. Kurang bersemangat shalom boleh lambaikan tangannya. Beri sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Mari saudara kita satukan hati bersama-sama, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah sore hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu ataupun secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadirat yang sama juga memenuhi setiap kami sore hari ini. Terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Hadirlah hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap mengagungkan Engkau, Tuhan kami yang teramat baik. Haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
saat penyembahan-Mu bagi dia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri bagi setiap kita sore hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya Lord, haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Lord. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan Kau sedang melawat setiap kami. Haleluya Yesus. Karalapaya sikanana namanya sih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, mari angkat pujian ini saudara. Glory, glory. Yes Jesus, hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Mari saudara, lebih lagi kita mau angkat tangan, kita mau nyatakan glory bagi Tuhan. Amin Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Amin. Haleluya, haleluya. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Mari saudara yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan saudara. Beri sorai-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara
dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama sorakan saudara. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Yang apa saudara? Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, beri sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi
saudara saya undang bagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita sore hari ini saudara. Meskipun kita belum melihat, kita mau percaya bahwa setiap perancangan Tuhan di dalam hidup kita selalu yang terbaik, selalu yang sempurna. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Sebab aku percaya bukan karena melihat, ya Tuhan Yesus, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab saya persilakan kepada hamba-Nya. Amin Tuhan Yesus. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Di ibadah akhir-akhir zaman ini, di hari-hari akhir ini, Bapak ingin saya lebih memperpendek di dalam saya berbicara, di dalam saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi Bapak ingin saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji, menyembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu
Rajaku, Allahku, Engkau ada di sini. Engkau bersama kami. Karena pengorbananmu di atas kayu salib, melayakkan kami untuk boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih buat cintamu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Engkau ambil alih seluruh pelayanan kami.
Engkau ambil alih seluruh ibadah ini saat ini. Kau utus pasukan malaikat elitmu berkemah mengelilingi tempat ini beribu-ribu langkah. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah Bapa, Bapa. Ku sembah, ku sembah dalam kekudusan. Kau sedang melawat umatmu. Engkau sedang mengasihi umatmu. Tiada kasih sepertimu, cinta yang tulus, cinta yang suci. Jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Jangan takut. Allah Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kita menerima mahkota kemuliaan bersama dalam pesta anak domba. Dan tidak ada satupun yang gugur, firman Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita sore hari ini yang gugur. Tidak ada yang gugur yang hadir sore hari ini. Engkau biji mata Tuhan. Engkau umat pilihan Tuhan. Yang sore hari ini ditetapkan untuk menerima keajaiban. Untuk menerima keilahian Tuhan. Terima dengan iman. Berfirmanlah Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mengucap syukur dan percaya sudah menerima apa yang kami doa. Amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang saya percaya ada di tempat ini. Shalom buat semuanya. Ada sukacita. Haleluya. Hari ini kita akan sharing, kita akan belajar dengan mungkin satu tema yang jarang mungkin dikupas. Karena Tuhan yang menginginkan saya untuk menyampaikan ini, kita akan pelajari bersama-sama. Bunga badam di tongkat Harun, Bilangan 17 ayat yang ke-8. Haleluya. Hadiratnya luar biasa. Dia sedang ingin memberkati kita, saya dan saudara. Dia ada. Saya merasakan dia ada. Dia ada. Bilangan 17 ayat yang ke-8. Ketika Musa keesokan harinya, perhatikan, keesokan harinya, hanya satu malam, besoknya masuk ke dalam kemah hukum, di mana tempat itu kemah hukum adalah pertemuan antara Allah dengan para imamnya yang dikhususkan. Tidak semua orang bisa masuk. Tidak semua orang bisa masuk. Kalau firman ini hadir, berarti saudara dan saya yang berhak juga masuk seperti Musa. Amin. Terpilih di antara yang dipilih. Saya merasakan luar biasa.
Harun dari keturunan Lewi. Perhatikan, bertunas. Tidak berhenti di situ. Mengeluarkan kuntum. Tidak sampai di situ. Mengembangkan bunga. Dan bahkan tongkat yang mati berbuahkan bunga buah badam dalam waktu sekejap, dalam waktu semalam. Kalau itu tangkai batang pohon, masih ada kemungkinan dia ada kehidupan. Tapi ini berbicara tentang tongkat. Tongkat adalah kayu yang sudah dimatikan. Yang sudah tidak mungkin ada kehidupan. Luar biasa. Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita terima. Hari ini mungkin kita tidak ada apa-apanya. Kita mati rohani. Dan Tuhan tidak butuh waktu lama. Hanya semalam kita akan berbuah. Semalam. Semalam itu spesial hanya untuk orang-orang pilihan Tuhan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Responi firman pada sore hari sebagai nubuat untuk saudara. Karena Tuhan bicara dengan saya. Firman sore hari ini, selain kita merenungkan firman, dia juga profetik sebagai nubuat bagi setiap yang saat ini menyikapi dengan sikap hati yang tepat. Maka nubuat ini untuk engkau. Seperti kuntum, buah bunga badam di tongkat yang mati. Mungkin saat ini ekonomi kita mati. Rohani kita mati, kesehatan kita mati, hubungan kita dengan Tuhan mati, rumah tangga kita mati. Tuhan akan buat dalam waktu semalam, sekejap. Sebelum kita masuk, karena kita akan singkat, setelah ini kita akan masuk dalam penyembahan. Firman tidak perlu panjang. Saudara cukup menangkap isi hati Tuhan. 2 saja. Setelah itu kita menyembah dan saudara akan menerima sesuatu. Pulang dari tempat ini. Kalau saudara hari ini menyikapi dengan benar. Saat ini. Hati itu seperti ada gelombang. Ada sesuatu di hati. Di dalam. Tapi kalau saudara tidak serius di dalam ibadah sore hari ini. Coba raba. Saya tidak menghakimi, saya meraba hati saya sendiri. Adakah semangat? Adakah kerinduan mendengar apa yang akan terjadi? Keajaiban yang Tuhan buat. Dengan memasang telinga, konsentrasi. Atau saudara, pilihan di tangan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa. Arti bunga badam secara bahasa Ibrani. Supaya saudara paham. Artinya adalah melihat, berjaga, terbangun, dipercepat. Melihat, berjaga, terbangun dari tidur, dipercepat. Itu arti bunga badam secara kamus Ibrani yang saya pelajari di Google maupun di YouTube. Karena saya belum pernah melihat bunga badam. Bunga badam adalah bunga hasil terbaik di Israel. Bunga badam, buah badam itu adalah almond. Kalau saudara suka makan coklat silver queen,
ada gambarnya almond, itulah hasil daripada tumbuhan badam. Kalau bunganya waktu saya lihat di Google hampir mirip bunga sakura. Dia kalau sedang bersemi itu di saat yang bunga-bunga lainnya sedang kedinginan dan tidur. Ini bunga badam, nanti kalau saudara pelajari, banyak tertulis di Alkitab. Saya juga baru tahu. Karena dia bunga apa? Di saat bunga-bunga lain tertidur di musim dingin, di awal Februari atau akhir Januari, dia berbunga. Dia berbeda. Bunga lain sedang tertidur karena kedinginan, karena mungkin cuaca, karena iklim, karena salju. Tapi justru di saat semua tertidur, di saat semua dalam keadaan mati, dia mengeluarkan bunga. Dan pada waktu bunga itu bersemi, dia akan memenuhi bukit. Dan bukit yang harusnya berwarna hijau, dalam waktu sekejap, begitu bunga badam itu berbunga, warna bukit berubah menjadi putih. Karena bunga badam putih sedikit pink-pink seperti itu, sungguh luar biasa. Bunga badam juga dipakai di tabut Allah pada waktu pembuatan kandil. Ada 6 kelopak, 3 kelopak di kanan, 3 kelopak di kiri di kandil yang Tuhan suruh buat untuk yang ada di ruang kudus Tuhan. Dan kelopak itu harus berbentuk bunga. Dan Tuhan perintahkan bunganya bunga badam. Saudara bisa baca nanti di Keluaran 25 ayat 33 dan 34 ada ayatnya. Kelopaknya enggak bunga bakung yang indah, enggak. Bunga badam. Pasti ada maksud. Kenapa juga tongkat yang tumbuh di tunas di Harun? Hasil terbaik di tanah Israel ada kemiri, di situ disebut, kalau saudara ingat, Yakub pada waktu kelaparan melanda seluruh bumi dan hanya di kota Mesir saja ada makanan. Dan Yusuf waktu itu yang menjadi kepala dari di tanah Mesir pada saat itu, menjadi orang kedua daripada Firaun. Pada waktu ayahnya memerintahkan, kamu coba ke kota Mesir, beli makanan, bawa hasil terbaik di kota kita. Dan salah satunya saudara akan baca, buah badam. Buah badam adalah buah terbaik di kota, di bangsa Israel. Dan hari ini, dari saudara sudah saya kupas sedikit tentang bunga badam. Ada 2 yang Tuhan ingin saudara tangkap sebagai nubuatan. Kalau nubuat itu pasti jadi. Saudara boleh uji, karena semua harus diuji. Saya juga menguji. Saya juga menguji. Saya juga punya roh, saudara punya roh yang sama saat ini. Yang pertama, bunga badam di tongkat Harun melambangkan keilahian, kedahsyatan, keajaiban dalam waktu sekejap. Keajaiban, keilahian, segala yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kalau saudara menangkap nubuat ini untuk saudara, jadilah sesuai imanmu. Seperti tongkat Harun. Kita tidak perlu berupaya karena waktunya sudah tidak ada lagi.
Waktunya sudah habis. Tuhan mempercepat, dia membutuhkan orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas tertinggi. Dengan urapan, dengan kedahsyatan keilahian Tuhan untuk melakukan kedahsyatan untuk menyembah, memuji namanya. Dan saat ini Bapa menginginkan, merindukan orang-orang yang terpilih, saudara dan saya pada sore hari. Saudara akan menerima sesuatu seperti tongkat Harun yang mati. Tongkat itu adalah kayu yang mati. Mungkin saudara saat ini mati. Mati dalam iman, mati dalam ekonomi, mati dalam keluarga, mati dalam istilah secara kerohanian. Tapi saudara dalam waktu sekejap, haleluya, tangkap, pelajari, uji. Nanti malam pulang, masuk kamar sendiri dengan Tuhan. Ini hanya diberikan untuk Harun. Yang kedua, Yeremia 1:11-12. Yeremia 1:11-12. Sesudah itu firman Tuhan, perhatikan. Firman Tuhan datang kepadaku, datang kepada Yeremia. Bunyinya, apa yang kau lihat? Hei Yeremia, waktu itu Allah berbicara kepada Yeremia. Hei Yeremia, apa yang kamu lihat? Perhatikan, jawaban Yeremia apa? Aku melihat sebatang dahan ranting, pohon apa? Cukup itu aja. Jadi Yeremia waktu ditanya Allah, dia hanya melihat sebatang dahan ranting pohon badam. Cukup itu. Jawaban Allah apa? Kita lihat ayat berikutnya. Lalu firman Tuhan kembali kepada Yeremia, kepadaku, baik penglihatanmu, baik kehadiranmu pada sore hari ini di tempat ini. Sebab aku, Allah, siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Apa yang Allah firmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Allah firmankan dan berhasil dengan apa yang Allah suruhkan. Firman Tuhan, amin. Tangkap. Sebab aku siap sedia. Allah sudah siap sedia. Dalam waktu sekejap, saya dan saudara akan mengalami upgrade, naik level keilahian yang tanpa batas. Yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak timbul dalam hati manusia. Dalam keadaan krisis seperti ini, dalam keadaan seperti tongkat Harun yang harusnya tongkat itu mati seperti kita sekarang. Justru dia mencari supaya kita tahu di waktu nubuat ini jadi, di waktu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, terjadi dalam hidupmu. Engkau mengakui bahwa ini bukan hasil karyamu, bukan pelayananmu, bukan kebaikanmu, tapi keilahian, kedahsyatan Tuhan dalam waktu sekejap. Karena firman-Nya yang dia mengatakan, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Mu, dan kita menerima dengan kerendahan hati. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ada Roh Kudus di tempat ini. Kita menyembah yuk. Kita menyembah. Aplikasikan, klopkan firman dengan penyembahanmu. Aplikasikan firman yang tiap orang dapatnya, mungkin ada yang dapat 2, ada yang dapat 5, ada yang dapat 10 padanya. Di hati ini. Gabungkan dengan pujian penyembahanmu. Maka dalam waktu sekejap, engkau akan melihat. Karena Allah tadi sudah berbicara, aku siap. Singer BL, saya minta
dalam hadirat Tuhan. Jagai hati saudara. Sikap, enggak usah lihat kiri kanan, fokus. Saudara akan menerima keajaiban Tuhan. Saudara akan menerima kedahsyatan Tuhan. Terima itu. Tanggalkan beban, tanggalkan pikiran, belajar untuk fokus. Kaulah Tuhanku. Bahkan pujian ini juga Tuhan yang inginkan. Pujian yang Tuhan inginkan. Saya tidak milih pujian ini. Nyanyikan. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga. Sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhan taruh di hati saya untuk engkau menerima keajaiban seperti tunas, kuntum, buah, bunga di tongkat Harun. Engkau harus menghadirkan hadirat Tuhan. Kemah Tuhan adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Kehadiran Tuhan dalam hidupmu seluruhnya. Itu yang akan menjadikan engkau
menerima janji Tuhan. Hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan untuk menguasai tubuh jiwa rohmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya, praise the Lord, sembah Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, seluruh surga menyembah Tuhan dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kudus, 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 apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka
yang mengasihi. Dia firman Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri, amin, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. amin. Berdiri di tengah kita, ditinggikan dan dipuji. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi dadamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau Tuhan lebih memperhatikan Engkau, memperhatikan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh gunakan untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi jemaat di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, kami juga melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau pada sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mensyukuri dan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami melakukan, Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami. Karena kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami boleh belajar benar di hadapan-Mu dan kami boleh melihat apa yang tidak mungkin, apa yang kami tidak pernah pikirkan, Engkau bisa menyediakannya. Tuhan, kami percayakan pada sore hari ini persembahan kami baik untuk gereja maupun kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu di dalam berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi jemaat yang akan mempersembahkan bisa ambil bagian di bagian jemaat bagian utara terlebih dahulu, kemudian berurutan jemaat sampai jemaat yang bagian selatan. Bagian kiri saya adalah persembahan untuk gereja, di depan saya adalah persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Sudah diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Pertama-tama atas nama Ibu Gembala, Penata Layanan dan Jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Damaris atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Mohon perhatiannya untuk warta sepekan. Yang pertama adalah doa untuk pembangunan gereja. Kita terus doakan untuk kerinduan kita memiliki sebuah gedung gereja yang permanen. Hal-hal yang harus kita doakan untuk hari-hari ini adalah untuk surat izin mendirikan bangunan gedung gereja. Nah, itu dalam proses persiapan, berkas-berkas bahkan hampir lengkap. Dan kalau beberapa hari yang lalu, hari Rabu, dan mulai diadakan tes struktur tanah. Dan hari ini sudah selesai, kita menunggu hasilnya. Kita terus doakan sehingga kita boleh mengajukan untuk IMB-nya. Kemudian kita juga doakan panitia pembangunan yang tak kalah pentingnya adalah dana yang akan kita butuhkan dalam pembangunan gedung gereja. Kemudian untuk selanjutnya FA. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri FA secara online pada hari Senin besok pukul 19.00 yang bertugas WL Musik, FA Pesantren dan Firman Tuhan Bapak Paulus Soni. Kemudian doa malam. Kami mengundang seluruh jemaat, terutama penata layanan, dapat menghadiri doa malam secara offline. Biasanya kita adakan secara online, pukul 19.00, perlu diingat, mulai besok Selasa diadakan secara offline, yaitu di Gedung 2 dimulai jam 6 sore. Kami mengharapkan penata layanan dan juga jemaat, dan tak kalah pentingnya adalah pejabat gereja dapat ikut bersama-sama. Kemudian ibadah PBI. Ibadah PBI dilaksanakan setiap hari Kamis jam 19.00 secara online. Perjamuan Kudus minggu depan tanggal 9 Mei kita akan melaksanakan perjamuan Kudus. Bapak Ibu dapat mempersiapkannya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan Kau sudah hadir di tempat ini, melawat setiap kami, memberikan kekuatan, bahkan kemampuan yang melimpah-limpah Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan semangat yang datang dari Tuhan, tidak dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekhawatiran, karena roh Allah yang ada pada setiap kami, yang sudah Tuhan taruh pada setiap kami, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kami takutkan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Ida yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Engkau yang selalu menyertai memberkati hamba-Mu ini, Tuhan tempatkan dimanapun melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus melimpah-limpah, kesehatan yang Tuhan sempurnakan, perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah-limpah. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Engkau yang memberkati anak cucu menantu dimanapun berada. Terima kasih Bapakku, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami masih bisa beribadah di tempat ini, itu anugerah Tuhan. Engkau yang memberkati lingkungan di tempat ibadah ini, Tuhan memberkati juga pemilik gedung di tempat ini. Kerinduan kami memiliki sebuah gedung gereja yang permanen. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Langkah demi langkah Tuhan tuntun kami untuk melaksanakan hal-hal yang kami perlukan dalam proses perizinan gereja. Bahkan kami ucap syukur kalau hari ini sudah selesai pengetesan struktur tanah Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati semuanya itu sehingga boleh berjalan dalam berkat dan tuntunan Tuhan. Engkau juga memberkati panitia pembangunan, dana-dana yang kami butuhkan Tuhan, semuanya kami taruh dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau adalah sumber bagi kami, sumber berkat bagi kami. Terima kasih Bapakku, bangsa yang kami kasihi, Engkau memberkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah di mana kami tinggal. Kasih kemurahan Tuhan selalu melimpah-limpah. Kami ucap syukur untuk kekuatan kemampuan atas pemimpin kami, boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga negeri ini boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga negeri ini boleh dilindungi oleh Tuhan, karena banyak orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami dimanapun kami tinggal, boleh menjadi saksi dan berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih.
Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan lawatamu pada ibadah sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami. Setiap kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami boleh sampai kepada tujuan kami dan berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kami percayakan jemaat-Mu di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Engkau tahu Tuhan beban mereka, apa yang menjadi kekurangan mereka. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai beban berat Engkau beri kelegaan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Berkati Ibu Ida yang telah Engkau pakai sebagai saluran berkat. Berkati kami semuanya. Biarlah kami boleh pulang dengan membawa kekuatan dari Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang selalu memberkati, melindungi kami. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku semuanya yang di rumah maupun di ibadah tempat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau di dalam keluar masuk rumahmu. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu. Dan bawalah pulang semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.